Pengertian Ames Room. Sebuah ruang Ames adalah ruang terdistorsi yang digunakan untuk menciptakan ilusi optik. Ruangan tersebut terlihat seperti biasa dari depan, padahal sebenarnya sama sekali tidak. Bentuk ruangan tersebut sebenarnya adalah trapesium miring, dengan dinding dan langit-langit, dan lantai pada sebuah lereng. Dinding kanan pada ruangan tersebut berada lebih dekat dengan pengamat dibanding dinding di samping kiri. Hal tersebut sesuai tujuan sebuah Ames Room dibangun, agar seseorang berdiri di pojok kiri muncul menjadi besar, sementara seseorang berdiri di samping kanan tampak sebagai sebuah raksasa. Apabila ada seseorang yang berjalan pada ruangan tersebut dari sisi kiri menuju sisi kanan secara berulang kali, akan terlihat seperti tumbuh dan menciut ukuran tubuhnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai pembuatan dari Ames Room. Pembuatan dari Ames Room ini melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah membuat desain menggunakan komputer ataupun karton. Nah, desain ini itu terdiri dari 7 desain. Desain yang pertama dan yang kedua adalah desain alas dan atap. Alas dan atap ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama, namun dengan pola yang berbeda. Kalau si alasnya ini polanya kayak papan catur yang warnanya hitam putih, sedangkan atapnya itu polos saja, tapi memiliki lubang agar mempermudah kita dalam menggerakkan orang-orangnya nanti dalam Ames Room. Lalu desain yang ketiga ada desain orang-orangan yang dibuat 2 buah dengan bentuk dan ukuran yang sama persis, tidak ada bedanya. Lalu desain 4 lainnya merupakan desain tembok. Nah, desain tembok yang pertama ini berisikan jendela yang ada 2 jendela, tapi jendela 1 dan 2 itu memiliki perbedaan ukuran. Dan yang kedua dan ketiga ini adalah desain tembok yang memiliki ukuran berbeda, namun berisikan sama, yaitu pintu saja, tetapi ukuran pintunya pun berbeda. Lalu desain yang keempat adalah tembok yang berisikan lubang saja, tetapi lubang ini dibuat sedemikian rupa supaya nantinya bisa melihat dari sisi kiri dan kanan secara keseluruhan. Nah, tahapan yang kedua ini adalah cetak desain tersebut. Lalu tahapan ketiganya gunting pola tersebut sesuai dengan yang sudah dibuat. Lalu tahapan yang keempat adalah tempelkan pada kardus dan gunting sesuai dengan polanya lagi. Nah, tahapan ini dibuat agar nanti Ames Room-nya itu gak gampang rusak. Dan tahapan yang terakhir, satukan bagian-bagiannya hingga menjadi Ames Room yang utuh. Sekarang aku bakal nanyain ke orang-orang untuk minta pendapat mereka tentang Ames Room yang telah dibuat. Nah, ini hasil dari Ames Room yang udah dibuatnya. Sekarang kita nanyain ke orang-orang gimana pendapat mereka tentang Ames Room ini. Aku lihat orang yang ada di titik A lebih kecil daripada orang yang ada di titik B. Ketika digerak pun seperti itu. Orang yang titik B ke titik A semakin mengecil ukurannya. Kalau digerakin dari A ke B semakin membesar ukurannya. Kalau di sini terlihat besar, kalau di sini terlihat kecil. Orang yang berdiri di pojok kiri kelihatan lebih besar. Terus yang berdiri di pojok kanan kelihatan lebih kecil. Terus kalau dilihat diteropong ke dalam terasa pusing. Yang pertama, teori stereotip. Salah satu ciri-cirinya adalah menyederhanakan hal yang kompleks. Jadi stereotip itu merupakan suatu jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan
hal-hal yang kompleks serta dilakukan dalam upaya memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan secara cepat. Jadi emang banyak faktor yang mempengaruhi seputar Ames Room itu. Maka dari itu kita kan harus mengambil keputusan secara cepat dan kompleks. Jadi yang merangkum semua itu. Jadi intinya dari keputusan yang saya ambil, mengapa Ames Room itu bisa dikatakan berhasil? Kalau dari sudut pandang saya, selama ada perbedaan antara ukuran jendela dan ukuran tembok, terus juga lubang untuk melihat Ames Room itu presisi sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan, maka akan berhasil. Sebaliknya, jika tidak ada perbedaan ukuran antara jendela dan ukuran tembok serta lubang untuk melihat Ames Room itu juga tidak presisi atau kurang pas posisinya, maka akan gagal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami bahwa Ames Room itu dibuat dari pengaplikasian sebuah persepsi visual dari linear perspektif, di mana jika garis tampak bergabung, maka objek atau bendanya akan terlihat menghilang atau lebih kecil dari kejauhan. Jadi kalau kita lihat di Ames Room itu, ketika kita memasukkan benda yang sama tinggi dan lebarnya, ketika kita taruh di sisi yang berbeda, di sisi sebelah depan dan belakang, ketika kita lihat dari sebuah lubang akan terlihat kecil. Kalau di kehidupan sehari-hari yang saya dapat adalah bahwa ketika kita melihat tiang listrik yang berjajar, kita akan melihat bahwa yang depan akan terlihat lebih besar dan yang belakang akan terlihat lebih atau yang jauh akan terlihat lebih kecil dari yang depannya. Padahal bisa kita katakan bahwa tiang listrik itu tingginya sama, tapi ketika kita lihat dari satu titik yang dimana kita jauh dengan objek tersebut, itu akan terlihat lebih kecil. Nah, contohnya nanti akan dicantumin di sini. Dan kalau misalnya contoh lain itu ketika kita lihat klaster rumah yang berjajar, dia akan terlihat lebih kecil yang belakangnya dan yang depannya akan terlihat lebih besar atau lebih tinggi dari rumah yang di belakangnya, itu seperti itu. Contohnya juga nanti akan di sini.